Apa keutamaan sedekah? Yang pertama, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala, musibah. Maka nenek moyang kita mengatakan sedekah apa ini? Sedekah tolak bala. Jadi yang selama ini hidupnya susah, melarat, banyak bala, duit ada, hati tak tenang, anak baik, bini baik, tetangga resek, anak baik, menantu kurang ajar, maka banyak-banyak bersolawat pula, bersedekah. Ini yang pertama keutamaan. Bukan sekedar membangun masjid, menolak bala. Aku sudah bersedekah, kenapa bala aku tak hilang-hilang Pak Ustaz? Berapa sedekahmu? 2.500. Gimana menolak bala 2.500 rupiah? Yang pertama, sedekah menolak bala. Semua bala-bala yang ada dalam hidup ini, penyakit jantung koroner, diabetes, musibah, kerugian, kebakaran, hutang piutang. Di antara cara yang paling bagus mengatasi masalah, selain sholat sunat hajat, selain berzikir dan berdoa, selain bersolawat, adalah bersedekah. Maka niatkan sedekahku ini untuk menolak bala. Mudah-mudahan yang belum punya anak, punya anak. Yang belum punya jodoh dapat bini. Yang sudah menikah bisa nikah sekali lagi. Saya mancing aja Bu, tengoklah semangatnya mereka. Dia tak tahu bininya merekam dari sebelah. Awas balik nanti dikasihnya kopi campur racun tikus. Insya Allah masyarakat semuanya baik-baik. Kalau mau tahu bagaimana baik tak baiknya, tengok nanti di akhir acara berapa duit terkumpul. Yang kedua, sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Yang kedua, kenapa kita bersedekah? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orangnya baik, sholat sunatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi kalau mati su'ul khatimah tak ada maknanya. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya, berapa harga sawit. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya, mana surat tanah. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya, sudah beli mobil baru atau tidak. Maka kalau mau selamat dari su'ul khatimah, mati dalam mengucapkan kalimat tauhid, maka dalam hadis dikatakan shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Ini jamaah sudah mau menolak mati su'ul khatimah, tapi kotak belum juga turun lagi. Ini jangan sampai duit jamaah ini masuk balik ke dompet, payah keluarnya lagi. Yang ketiga, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Hai tukang tenda, ingat, kau mati tak bawa tenda. Tapi nanti kita akan bernaung. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang di padang mahsyar, panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke atas. Tapi ada yang tak berkeringat sama sekali karena dia bernaung di bawah sedekahnya, karena atapnya 170 sak semen. Allahu Akbar. Bagaimana kalau 5.000 perak Pak Ustaz? Dapat juga naungan, koran 1 lembar. Bagaimana kalau 500 perak, 500.000 Pak Ustaz? Jangan merasa kecil sepele, semuanya akan bernilai amal soleh. Maka kalau mau mendapatkan naungan di padang mahsyar, tidak ada atap,
Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semuanya tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Kalau gunung-gunung tercabut macam bulu kambing dihembus angin, apalagi kita yang kurus, yang tak ada apa-apanya, yang kaya, yang miskin, rakyat jelata, penguasa, hancur lebur. Yang kekal abadi hanyalah sedekah. Yang keempat, da'u mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Percaya apa tak percaya? Terserah. Mau percaya tak apa-apa, tak percaya tak apa-apa. Neraka masih muat. Bukan Abdul Somad yang mengatakan. Abdul Somad tak berani ceramah. Abdul Somad hanya membacakan hadis Nabi. Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Ada seorang yang lututnya bernanah, sudah diobati tak sehat-sehat, datang kepada ahli hadis, Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, tolong doakan aku, lututku sakit. Imam Abdurrahman bin Mahdi bertanya, sudah makan obat? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Sudah salat sunat hajat? Sudah. Ternyata ada satu yang belum kau lakukan. Apa pula solawat? Solawat bagus, tapi yang ingin kita sekarang berkumpul duit hingga berdirilah Masjid Jamiatul Muslimin. Amin. Bersedekah. Akhirnya dia gali sumur, karena di situ susah dapat air, digali sumur. Banyaklah orang dapat minum air gratis. Semua yang dapat air minum berdoa, akhirnya lututnya kering. Keutamaan sedekah. Ada jamaah, dibawanya istrinya ke dokter, diperiksa. Ternyata di rahim istrinya ada sebesar duit logam. Kista. Kata dokter, ini ibu, kistanya dicabut. Nanti kalau dicabut, rahimnya juga ikut tercabut dan tidak bisa lagi mengandung punya anak. Ibu-ibu punya kista, sakit, dicabut kistanya dalam rahim, rahimnya ikut terangkat, ibu tak bisa punya anak lagi. Suaminya tersenyum, istrinya menangis. Akhirnya dia tahu hadis Nabi, dawu mardakum bisedekah, dawu mardakum bisedekah, sedekah, sedekah. Akhirnya dia bersedekah, 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 bersedekah. Diperiksa lagi, ditengok kistanya mengkerut kecil-kecil, hilang. Ibu tak jadi operasi, sehat. Ibunya tersenyum, bapak tu pula menangis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah nyata, true story. Dalam buku semua ada saatnya. Orang Saudi Arabia kena penyakit, tak ada obatnya. Kata dokter Amerika, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Kalau nanti bapak ibu pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya tak ada obatnya, tapi malaikat maut sudah dekat. Mimda tema taya bawati mampus. Nauzubillah. Tidak ada obatnya. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Dia cek lagi terakhir ke Amerika, diperiksa sama dokter. Heran, makan apa, herbal apa, terapi apa, kok sehat? Dia katakan, aku mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah. Sedekah satu sak semen, mantap. Batu kerikil, oke. Batu bata, batu bata terlalu besar, tak bisa Pak Ustaz. Batu kerikil, batu kerikil pun tak ada duit Pak Ustaz. Pasir, pasir pun tak juga bisa Pak Ustaz. Mati aja lah. Sekecil apapun sedekah akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, yang kelima. Apa dia yang kelima? Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kita. Apa doa malaikatnya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah tadi, kasihlah dia ganti. Yang mengasih 5 dam truk,
yang mengasihi 5.000 batu bata, yang mengasihi 200 sak semen, yang mengasihi emas 1 gram. Malaikat mendoakan dia. Bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai, bukan jamaah. Malaikat yang doanya pasti makbul berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma atimun fiqan khalafa. Kasihlah dia ganti ya Allah. Tak pun kita aminkan, maka dia segera dapat ganti yang berlipat ganda lebih banyak daripada itu. Amin. Bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Allah Maha Adil, dikirimnya juga malaikat berdoa. Mau tahu doanya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Orang yang tak bersedekah, Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu mendoakan dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, bin pelit, bin kedekut, bin medit, maka binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati, hati-hati. Cuman udah rasa ada denyut. Ada cekot-cekot rasanya. Jangan sampai dapat doa malaikat, doa yang pasti dikabulkan Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kedekut, maka binasakan dia ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma an-nar. Sedekah menyiram api neraka yang sudah siap membakar karena zina, karena narkoba, karena mencuri, karena jahat, mau masuk neraka. Datang api sedekah, datang air sedekah memadamkannya. Murka Allah tak jadi gara-gara orang itu bersedekah. Kita ini banyak dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki, dosa mulut. Dosa yang paling banyak sekarang dosa jempol. Karena main medsos, karena melihat macam-macam mata, dosa telinga, mendengar macam-macam. Tapi murka Allah tak jadi turun, padam karena sedekah. Maka banyak-banyak bersedekah. Yang keberapa sekarang? 7. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kama sali habbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. 1 cabang tumbuh 100 biji, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah membalas lebih banyak dan Allah lebih tahu. Allah akan memberikan ganti yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bersedekah, yang berwakaf, yang berinfak, anaknya soleh-soleh, jauh dari narkoba, jauh dari zina, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sakit-sakit sehatkan ya Allah. Yang dililit utang mudahkan rezekinya supaya lepas dia dari riba. Yang selama ini suntuk pikirannya lapangkan hatinya ya Allah. Yang belum bertobat bukakan pintu tobat supaya dia mati husnul khatimah. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kami, emak kami, pakcik kami, saudara kami, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita tinggalkan di dunia ini kecuali amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tak tahu kita tak kapan akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? 4, 8. Di sini lah. Oh, 8. Betul, 8. Yang ke-8. Yasma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang mengiringi Abdul Somad sampai ke liang kubur ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kalau ibu punya mobil, mobil ibu ikut mengiring. Tapi sampai ke parkir, ada mobil mau masuk ke liang lahat,
Yang kedua, ahluhu, suaminya. Kalau bapak meninggal, ibu ikut mengiring. Ibu mau ikut mengiring? Mau kan? Mau, tapi sampai ke liang lahat, sampai ke pintu. Pas di pintu dia nangis. Abah! Wah, tanglah ustadz yang baca tahlil itu melarang. Ibu jangan masuk, Bu. Aku mau masuk. Kalau saya dari situ saya biarkan. Masuk. Mana mau dia masuk dalam? Itu sandiwaranya aja. Dia kan nonton drama Korea. Yasma'ul mayyita salasun, yang ikut mengiringi mayat sampai ke pintu liang lahat ada 3. Pertama, hartanya. Kedua, keluarganya. Tapi yang kekal di dalam, hartanya pulang, mobilnya pulang, anaknya pulang, bininya pulang, kawannya pulang. Yang kekal di dalam tinggal 1 saja. Apa dia? Cincin emas menemani di liang lahat. 100 sak semen, dam truk 5 truk, batu bata, itulah yang akan menemani engkau di liang lahat. Alam kuburnya sejauh mata memandang. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Orang-orang yang bersedekah tadi ya Allah, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Amin. 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 Hidupkanlah aku ya Allah, walaupun 1 menit, 1 detik saja. Dia tidak minta hidup 1000 tahun. Dia tidak minta hidup ajalin qarib. Kejap saja ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Kalau kau kuhidupkan, kau mau apa? Mereka tidak mengatakan aku mau sholat, aku mau haji, aku mau jihad. Tidak. Apa kata mereka? Fa'as-sadaqah. Kalau kau hidupkan, aku mau bersedekah. Kenapa mereka menjawab ingin bersedekah padahal sudah mati? Kata ahli tafsir, karena sedekah pahalanya mengalir ke liang kubur. Ditengoknya kubur sebelah subur, makmur. Ditengoknya kubur sebelah tenang, surga. Maka ketika ditanya, hai penghuni kubur, mau hidup? Mereka mengatakan, hidupkan kami ya Allah, kami ingin bersedekah. Yang keberapa sekarang? 10. Waktu Nabi Isra Mi'raj menengok ada orang ditanam hari ini, dipanen hari ini, dipetik hari ini, berbuah lagi. Begitu dipanen, berputih, berbuah, dipanen, diputik, berbuah, tak putus-putus. Biasanya kalau sawit dipanen, nunggu 2 minggu lagi. Kelapa dipanen, tunggu 1,5 bulan. Tapi ini dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya siapa ini? Orang yang tanamannya tak putus-putus sampai hari kiamat. Apa kata Jibril alaihissalam? Itulah orang yang bersedekah, tak putus sampai hari kiamat. Berapapun sedekah saudaraku hari ini, insya Allah dilipat gandakan Allah, tak putus sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa sekarang? 11. Hadisnya Sahih Muslim. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putuslah amalnya. Ibu yang rajin baca Yasin, putus. Bapak yang rajin baca surah Al-Kahfi, putus. Tapi ada yang mengalir. Apa di antara yang mengalir? Shadaqatun jariyah. Yang sudah bersedekah, dibangunkan ke masjid Jamiatul Muslimin Payung Lencir. Orang yang ada musafir mau ke Palembang, mau ke Jambi, singgah dia, buang air kecil dia, sholat dia, berwudu dia, minum dia, maka mengalirlah pahalanya. Niatkan untuk almarhum ayah, almarhumah emak, maka ini semua menjadi kebaikan-kebaikan insya Allah. Berikutnya yang ke 12. Datang seorang laki-laki namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad, bahagia. Lalu kemudian Sa'ad bertanya kepada Nabi, Ummi matat, emakku mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya? Apa kata Nabi? Tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma,
bersedekah memberi air minum, membuatkan sumur bor, menyediakan tempat air minum santri, pesantren, termasuklah masjid, maka sedekah sampai kepada orang meninggal dunia. Itulah 12 poin wakaf, infak, sedekah. Mudah-mudahan berkah.